makin membaca pengkhotbah ini, saya sebenarnya jarang mengkhotbahin bagian pengkhotbah ini, karena maksudnya kalau Tuhan saya di depan ini Tuhan kasih, yang kemarin Tuhan kasih saya 43, jadi tergantung Tuhan. Saya nggak mau cari-cari yang mana saya mesti khotbah, enggak. Walaupun saya bisa khotbah dengan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya menunggu. Buat apa saya menunggu Tuhan terus akhirnya saya memakai dengan otak saya karena saya tahu masalah Anda? Buat apa? Kalau saya tahu masalah Anda, ya terus saya tidak ngandalin Tuhan yang kasih. Maka hari ini bukan saya yang pilih, ini ada di depan saya. Dan ya kan saya suka baca aja, ya kan. Dan yaudah, karena kita sudah menyembah, kita sudah, karena panggilan kita menyembah, memuji Tuhan, dan terus konser doa. Konser doa adalah nyanyian doa yang kita lakukan. Nah, tapi Tuhan kasih ini pengkhotbah, dan kemudian dia biasa saya satu pasal saja, tapi dia kasih terus suruh baca sampai, dan saya mendapatkan ini adalah sesuatu suara Tuhan bagi kita yang ada di sini, dan ini sangat penting karena kami baru dari rumah duka tadi. Ya semuanya ya, ada tadi rumah duka, tadi urusin ya orang meninggal dari pagi ya sampai malam ya, dan kita balik ke sini dan kita terusin. Nah, ada banyak hal yang kalau Anda baca Anda akan mendapatkan, kalau kita jujur dalam hati kita, Tuhan sedang berbicara pada kita. Kalau kita mau jujur, iya, dan tidak menutupi persoalan kita, karena Tuhan lebih tahu. Nah, sebab itu saya akhiri ini dengan ayat Mazmur ya. Saya akhiri dengan ayat Mazmur. Mazmur yang saya akan bacakan ya, Mazmur 33. Ya, Mazmur 33, kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan.
Dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Apa yang kami harapkan pada Tuhan, itulah yang akan terjadi. Kalau kami berharap Tuhan menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga akan menyelesaikan. Tapi kalau kita ambil dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan, aku berharap padamu Tuhan, aku bisa menyelesaikan, dan Tuhan menolong. Dan saya kemarin, keluarga saya meninggal dan mereka anak-anak menangis dan bilang, iya Tante Dora, kami tidak tahu bagaimana mau urus ini, kami tidak tahu bagaimana ini. Dan kemudian saya bingung karena saya sendiri nggak punya uang, bagaimana mau tolong mereka. Tetapi karena kita berharap kepada Tuhan, maka saya mendapatkan suatu iman. Terus saya bilang, oke, cari rumah duka, cari, iya. Ya udah, saya langsung, ya udah nanti Tante Dora bagaimana, iya. Terus bagaimana ya? Tapi satu hal, karena saya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikannya. Dan lucu, saya bilang, oke, saya tidak akan ambil uang gereja, karena mereka ini masih famili saya, iya kan? Maka saya bilang, iya, walaupun baru 2 tahun mereka datang ke saya, baru sekitar 2 tahun, dan itu juga nggak tiap minggu, iya, sebulan mungkin nggak 1 kali. Ya, masuk gereja saya sebulan belum tentu sekali ya. Iya, tapi ada datang kalau doa puasa sekali-sekali. Nah, tapi tidak, karena tiap bulan kan saya ada doa puasa 3 hari. Tapi dia tidak tiap bulan ikut doa puasa, berapa bulan ya. Nah, tapi saudara, setiap kita merasakan bahwa hati kita punya beban buat orang-orang yang tidak mampu. Dan kalau saya tahu itu, terus saya bilang, oke, ya udah, kamu cek ini. Terus anak saya suruh cek juga. Iya, Sami saya suruh cek juga. Iya, akhirnya yang punya harapan kita marah. Bukan ya? Apa? Yang rumah duka situ ya. Yang Elim ya. Ya, harapan kita. Ini semua tanya. Ini dari sini ada ibu ini, ada bapak ini, ada ini. Kok semua tanya. Saya juga nggak ingat kalau itu Elim itu ipar saya. Iya, yang bagian itu, jadi maksudnya suami saya punya cici, punya suami yang keluarganya yang punya itu. Iya. Tapi karena yang satu udah nanya, dia udah dan Tuhan tolong, karena saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan saya lihat, karena hari Selasa saya habis ibadah langsung, ya kita habis ibadah langsung telepon nangis. Terus wah, bagaimana nih? Berarti saya harus menyelesaikannya menjadi hari Rabu atau Selasa ya? Hari Rabu, karena kan cuma akhirnya kami bisa menyelesaikannya. Dan kami bagaimana, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat. Oke, nanti Tante Dora ini bantuin ini semua. Iya, langsung diurus dan saya diberi hikmat Tuhan. Masukin di grup keluarga saya dan sebut yang ini meninggal, ini, ayo semuanya, iya bantu ini.
dan akhirnya jumlahnya ya tepat seperti sewa itu ya, tinggal yang tambah ya. Jadi saya kasih lebih, jadi saya tinggal tambah ya sekitar 2 jutaan, 1.800.000-an supaya ya, tapi ya dengan kue dan yang lain ya sekitar 2 jutaan. Tapi Tuhan itu baik, karena jadi tidak tambah yang terlalu banyak. Ternyata ada yang ngasih 100 pun kita terima, ada keluarga kasih 200, ada keluarga kasih 300, ada yang kasih 5 juta, iya maksudnya kakak-kakak saya sepupu, iya. Dan akhirnya kami kekumpul dan saya tulis namanya semua. Saya bilang nih semuanya namanya ada di sini dan jumlahnya segini, dan pas saya nutupin tinggal kurang 1.800.000 lebih, saya genapin jadi 20 juta, iya kan? Jadi saya genapin dan pas. Jadi mari, mungkin bagi orang lain ini sepele, tapi bagi kita yang mengalami kesusahan di masa pandemi ini, itu ya kan nggak ada orang yang pakai ini. Dari mana? Ya kan belum kita leasing mobil, belum kita ya uang bank, jadi kita sangat tidak bisa menolong. Tapi Tuhan bisa kasih hikmat. Jadi hikmat Tuhan itu akan turun, dan kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka Dia yang akan menyelesaikan masalah. Iya, seperti saya bilang, saya punya cucu saya ya sekolah di Seattle dan sekarang tiba-tiba susah, jadi tidak bisa ya begitu susah karena 2 orang, dan kemudian mengalami masa susah. Jadi Tuhan itu turut bekerja karena kami mengandalkan Tuhan. Tuhan turut bekerja, anak itu kami bawa pulang ke Jakarta. Jadi ternyata di sekolah sana sekarang online aja kan. Jadi kami tidak perlu bayar tempat, tidak perlu bayar apartemen, tidak perlu bayar ongkos makan, sudah di rumah saya. Dan ternyata kalau bayar kan $15.000, 3 bulan punya. Dari mana? Gaji nggak ada, untuk dari mana $15.000 tiap 3 bulan? Karena Amerika jauh lebih mahal dari Australia, dan disitulah dari mana. Dan kami aja tiap hari berdoa, dan ternyata tidak di universitas sana tidak minta-minta, tidak nagih-nagih. Terus kenapa nggak nagih ya? Aduh, untung sekali. Jadi dilupakan kan ngobrol dengan Pak Johnson juga mendapatkan mujizat. Waktu itu belum waktu itu saya baru bilang tertunda kan. Terus kemudian papanya bilang nggak bisa bayar. Terus anak ini kan tinggal berapa bulan lagi udah melulus, kan kasihan. Tuhan itu baik, karena anak mantu saya bilangin kita susah. Jadi bilang bahwa kami lagi susah, bagaimana minta cicilan. Ternyata mereka respon, kamu mau berapa? Terus dikasih beasiswa. Iya, dikasih beasiswa sehingga 15.000 dipotong. Iya. Jadi akhirnya 10.500. Kan 3.500 kan lumayan dapat beasiswa itu setiap 3 bulan. Dan yang sangat luar biasa, kita nggak mampu untuk kasih bayar. Dia bilang cicilan kamu mau berapa? Nah sekarang kita harus berani meminta dan terbuka bahwa kita tidak mampu dan semua. Karena akhirnya anak saya 2.000, tapi 2.000 nggak bisa karena ini udah potong 2 anak punya, nggak bisa. Ya udah 500 saja. Mana ada mau 500 deh. $500. Dan tadi saya dengar anak saya bilang, suami saya bilang, dia ngobrol katanya kan karena
papanya bilang 500, Mauro bahwa dia sudah kirim dan sudah di oke. Saya pikir, jangan pernah menyerah, tetap push prayer until something happen. Kalau Anda dengar saya selalu bilang, Tuhan bayar uang sekolah, Tuhan bayar listrik ini di sini, ini tidak dipakai pun tetap harus bayar mahal, ya kan? Terus uang sekolah, itulah beban-beban. Tapi Tuhan mau, jadi berarti dia sampai lulus pun masih tetap harus bayar sampai berapa tahun, walaupun dia sudah lulus. Dan ini adalah mujizat. Jadi tiap bulan diizinin bayar 500. Karena papanya bilang, soalnya kalau saya bayar semua tagihan-tagihan dan semua, saya tinggal sisa itu. Dan saya bilang, gak apa-apa. Saya bilang pada anak saya, aduh gak enak dong Mam. Saya bilang gak apa-apa, kalau memang itu kita doain. Kalau memang bisa cuma 500, kita doain supaya Tuhan jamah. Karena kita cuma bisa doa saja. Doa, kan Tuhan bisa berubah hati mereka untuk bilang oke. Nah, ternyata gengsi itu tidak ada gunanya. Iya kan? Orang Gorontalo bilang gengsi mau pato, iya, tidak ada gunanya. Iya kan? Jadi ternyata saya dengar tadi, saya bilang benar tuh, benar sudah diizinin, sudah dapat dari sana. Iya, saya pikir, aduh Tuhan, karena saya bilang nggak apa-apa, coba aja. Kalau memang kesanggupan cuma 500, coba aja. Dan katanya sih dapat, kata suami saya dapat. Dan percaya bahwa jangan pernah ngandalin kekuatan sendiri, jangan pernah memakai kemampuan sendiri, akhirnya kita jatuh dalam lubang yang dalam. Carilah Tuhan, maka Dia yang tahu. Ayat Alkitab ini bilang Dia tahu pekerjaan kita, Dia tahu kita di mana, Dia tahu hati kita. Saya punya kesaksian waktu saya berdoa karena saya mengalami masa suami saya bangkrut total dan tidak ada apa-apanya, dan akhirnya dia cuma punya utang karena dia harus berhenti pegawai yang begitu banyak karena dia punya pabrikan di real estate kawasan Pulau Gadung real estate, ya kan, real estate Pulau Gadung, dan akhirnya bangkrut dan utangnya banyak ya. Jadi dia order aja tapi bisa bangkrut, bagaimana ya? Iya, jadi nggak ngerti bagaimana cara Tuhan. Kalau tadi Anda baca, ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan izinkan susah untuk supaya kita itu ngandalkan Tuhan. Kalau Anda baca tadi, ya kan, bahwa seperti itu, supaya kita itu akhirnya datang dan minta berteriak Tuhan. Dan disitulah saya berteriak karena dulu saya istri pengusaha yang cukup berhasil. Jadi seluruh DKI semua, sampai saya di desa-desa bisa lihat Haskar Prima Nusantara, ya. Dan jadi saya rasa Tuhan hancurkan untuk supaya saya datang dan menemukan panggilan Tuhan. Ternyata saya menjadi pendeta karena saya akhirnya datang pada Tuhan dan berserah pada Tuhan dan minta Tuhan tolong utang-utang ini, dan akhirnya Tuhan campur tangan. Saya singkat ceritanya bahwa saya tidak bisa sekolahin anak, dan saya bilang nggak apa-apa, anak saya nggak usah sekolah, ya orang ini titipan Tuhan sama saya, jadi ngapain saya gengsi, nggak usah sekolah aja, nanti kalau udah ada duit saya sekolahin lagi. Dan bisa, karena anak saya kan semua saya kasih sekolah di Penabur, iya sekolah Penabur, karena dulu saya semua sekolah di situ. Saya sekolah di Pintu Air Penabur zaman dulu, ya kan. Nah, Semak 1 dulu namanya. Jadi anak saya semua sekolah, dan kemudian mesti bayar dan sering disetrap anak saya karena saya nggak punya duit karena suaminya bangkrut benar-benar, dan utangnya banyak sekali dan mesti bayar. Dan saya cuma datang dan berdoa pada Tuhan, dan Tuhan bilang begini, di saat saya sedang doa, teman saya ikut tuh, sekarang teman saya udah di Amerika, ikut. Terus kemudian anak saya besok bayar uang sekolah itu harus besok terakhir.
Saya nggak ada duit. Ya saya doa saja. Saya doa saja, kalau nggak usah sekolah. Saya doa saja. Karena yang satu naik SMA, yang satu naik SMP, yang satu ini. Jadi semua 3 tahun bedanya kan. Karena saya punya 4 anak. Nah disinilah keluar waktu saya berdoa. Saya berlutut di ranjang saya berlutut di lantai berdoa, dan teman ini yang mau ikut doa dengan saya saya mau ikut. Ya udah kan, dia ikut. Dan suara Tuhan bilang Mazmur 33 ayat 9. Baru saya, apa itu ya? Nah baru saya lihat, sebab dia berfirman maka semua jadi, dia memberi perintah maka semua ada. Artinya kita harus cari suara Tuhan, firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak dengar, ya baca aja. Kalau dia berfirman di hati, maka semuanya jadi. Dan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Terus teman saya yang ikut doa itu bilang begini, ya udah saya kasih pinjam duit saya, nanti kalau kamu sudah ada duit, kapan-kapan ada duit kamu bayar. Saya bilang saya nggak mau utang, karena suami saya itu terus ya akhirnya saya bisa kena utang lagi. Nah saya nggak mau. Saya bilang nggak mau, ini urusan Tuhan. Karena saya nggak gengsi, saya nggak usah sekolah aja, nanti udah ada duit baru kasih sekolah. Saya bilang iya kan. Ternyata saudara, habis keluar dari doa, tiba-tiba datang ini orang-orang yang mau ikut doa dengan saya. Karena dulu di rumah saya tiap hari orang datang berdoa, kumpul banyak berdoa. Tiba-tiba ini cici saya dengan satu teman pendoa ini, ya kalau saya sebut namanya mungkin ini pada kenal ya. Nah terus mereka lari-lari datang, Dora, saya dibangunkan Tuhan jam 3. Saya berdoa, dibilang Dora, kau harus tolong Dora. Coba, ya kau harus tolong Dora. Terus saya nggak tahu tuh apa tuh. Jadi suruh kasih duit ke kamu, kasih duit. Tiba-tiba cici saya kan suaminya dokter spesial paru-paru di Siloam. Nah, saya tidak minta bantuan dia, saya juga tidak mau cerita. Saya tidak mau minta bantuan. Tiba-tiba cici saya juga ikut dengan dia kan satu mobil kan. Terus ngasih saya berkat. Jumlahnya dipotong dengan perpuluhan pas untuk itu. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah memakai kekuatan kita. Selalu bersandar pada Tuhan dan berdoa. Dan itulah orang-orang datang ke rumah saya penuh. Rumah saya penuh karena saya mendengar suara Tuhan dan saya diproses Tuhan. Jadi setiap proses itu masih ada tujuan Tuhan. Sehingga saya menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Ternyata saya ini bukan istri pengusaha, tetapi gembala sidang. Saya gembala sidang, suami saya wakil. Saya gembala, suami saya wakil. Pak Pauli Jaya bilang begini, saya bilang, Pak, suami saya aja yang gembala. Enggak, Ibu Dora yang gembala, suaminya wakil. Saudara, jadi bukan saya maunya suami saya yang gembala. Tapi mereka bilang ini. Jadi saudara, saya melihat cara Tuhan menolong saya. Dan ini tidak ada gedung ini, tidak ada, ya kan, cuma tanah yang tersisa dari usaha, ya kan, sesuai dengan orang Jepang, tanah yang tanam saya. Dan ternyata saya diberikan visi oleh Tuhan membangun ini seperti di Korea. Tiba-tiba Full Gospel bawa saya ke Korea dengan ya Pak Yohanes Untoro yang dulu membangun Pelita Kasih ya, Pelita ya, Universitas Pelita Harapan ya dengan mereka dan semua Full Gospel saya nggak kenal, tapi mereka bawa saya. Jadi saya tidak keluar duit, mereka bawa saya cuma berdoa. Jadi saya merindukan, pengen lihat Paul Choyonggi punya bukit doa, tapi saya nggak punya duit, bagaimana bisa? Tapi saya punya Tuhan dan Tuhan bawa saya ke sana dan saya lihat, oh luar biasa. Terus saya bilang saya pengen dan balik, dan inilah kenyataannya.
gedung ini dibangun bukan dengan uang tapi dengan iman. Jadi tidak punya apa-apa kok bisa ada? Maka kami tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bisa buat. Bagaimana Tuhan bisa buat. Jadi jangan sedih. Kan tadi ini pengkhotbah itu selalu bicara. Iya, tadi bicara kalau nanti uang nggak ada, kalau nanti harta habis, kalau nggak ada ini ya Tuhan izinkan supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita punya masa depan itu bukan kita yang tentukan, tetapi ada di tangan Tuhan. Maka dikatakan di sini, sebagaimana kamu berharap, begitulah Tuhan akan tolong kita. Jadi kalau kita berharapnya pada Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan akhirnya kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dulu kalau saya bilang sama suami saya, karena saya dapat nubuatan, ya seperti tadi ini bernubuat, kalau saya doa malam terus tiba-tiba dirancang itu nubuat, aku memberikan pada suamimu satu pekerjaan yang lain. Ya, karena dia kan bikin dump truck, trailer, apa semua, peti kemas, bahkan yang itu buat buat sirkus ini, ya kalau ngangkat karena mereka tidur di situ, apa namanya itu trailer yang isi kamar, apa kantor, apa semua itu ya, yang saja. Nah, polisi-polisi juga, apa pemerintah juga semua kan. Dan saya ingat yang mobil bisa disusun itu pertama di Indonesia suami saya yang buat. Dites apa semua yang susun, mobil-mobil disusun berapa itu sampai ya, itu suami saya yang buat. Dan apa namanya bak truk itu yang bisa angkat bak sampah, yang bisa angkat sendiri, terus tong sendiri, ya kan. Nah itu suami saya yang buat pertama. Ya karena dia memang nomor 1 di Indonesia, Askar itu. Jadi kalau sampai sekarang nama itu tetap baik di pemerintah. Nah, jadi Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan habiskan suami saya yang dia tidak tahu kenapa bisa begitu habis. Iya kan? Kenapa? Ternyata orang utang dia nggak bayar-bayar, dianya yang jadi bingung, ya kan? Tapi ternyata itu adalah rencana Tuhan. Jadi dalam kesesakan kita pikir kita loh, ternyata Tuhan izinkan, ya kan? Tapi kalau kita karena dosa kita main judi, kita hidup ngaco, ya kita lah bertobat. Karena Tuhan mungkin mau pakai jadi pendeta, ya kan? Tidak ada yang mustahil. Coba tanya itu pendeta-pendeta banyak, ya kan? Bekas dari orang Bandung, ya kan? Mungkin Tuhan mau pakai, tetapi prosesnya tentu memang berat, ya. Dan suami saya Tuhan ubahkan yang sombong dan yang apa jadi rendah hati, ya kan? Yang sangat dia jadi begitu rendah hati, dan dia mengerti bahwa ada banyak kesusahan yang kita, ada banyak kesalahan yang kita tidak mengerti bahwa sebenarnya kita salah. Tapi karena kita sombong, kita rasa kita nggak salah. Karena kita sombong, kita rasa keputusan kita benar, padahal kita salah. Maka sebab itu kita harus bertobat dari dosa kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri, dari kekotoran kita sendiri. Iya, kalau di Alkitab tulis bahwa aku dilahirkan dengan kotoran, ya kan? Dan harus dibersihkan dari kotoran itu. Dan itulah yang seringkali kita tidak sadar bahwa permasalahan itu bukan karena orang lain, tapi karena kita. Kalau setiap kita membereskannya dan mencari pada Tuhan, Tuhan menyelesaikan. Dan waktu saya bilang, Tuhan, SMP, SD, SMP, SMA gak bisa kasih sekolah. Tapi akhirnya saat mau universitas, saya bilang, Tuhan, kalau saya dari kampung datang Jakarta dan bisa di sini, Tuhan, saya mau anak saya sekolah Amerika. Dan akhirnya anak saya sekolah di Amerika. Ya, anak saya accounting, ya Ohio State, ya yang satu ya bagian arsitek, terus yang satu anak saya anak pertama saya kasih untuk jadi pendeta. Dan dia memiliki ujian yang luar biasa, ya kan? Yang kalau lihat Cin, ya kan? Nah, saya kasih sekolah di Dallas.
sekolah Christ for the Nation, dan tadinya dari situ mau universitas di Texas. Jadi 3 anak dari yang tidak mampu, cuma punya iman dan tidak bisa bayar. Bukan suami saya, karena habis sudah nggak ada kan. Tapi saya sampai sekarang gak ingat kenapa ya bisa sekolahin. Nggak punya duit, nggak ada simpanan, nggak ada bank, nggak ada akun, tapi bisa lulus. Iya. Dan anak saya 1 dokter, sekarang ada di San Francisco. Anak saya dokter, nah lulusan Atmajaya, tapi kawin dengan suaminya yang tinggal di sana, kerja di bagian komputer, bikin chip. Jadi saya melihat bahwa gak pernah kita bayangkan bahwa Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari yang kita. Jadi perusahaan yang kayak Anjur, yang sangat terkenal di seluruh Anjur, ternyata bangun bukit doa dan ternyata jadi pendeta. Ternyata tidak bisa ngarang lagu, ternyata karena suka berdoa dan menyembah Tuhan, keluarlah lagu Kasih dari Surga. Jadi Kasih dari Surga, lihat ada Dora Kansil, ya seperti air yang mengalir, ada Dora Kansil, dan balai yang baik, ada Dora Kansil, dan semua puluhan lagu dengan orang yang tidak tahu main musik dan tidak bisa nyanyi, cuma tahu mau menyembah Tuhan, tidak punya suara bagus, jadi cuma mau menyembah Tuhan. Dan lagunya di masa itu nomor 1, itu Kasih dari Surga, sampai mendapat piringan emas di Taiwan. Dan di Malaysia juga sangat terkenal lagu saya itu Kasih dari Surga. Jadi saya melihat bahwa orang bodoh bisa dipakai Tuhan, orang bangkrut bisa dipakai Tuhan, orang yang ngaco bisa dipakai Tuhan. Kalau Anda baca tadi, pengkhotbah itu selalu dibilang orang bodoh, orang bodoh, iya kan? Nah, jadi kita kadang-kadang nggak ngerti bahwa kita banyak melakukan hal yang bodoh. Tapi Tuhan mau kita berhikmat dan menguasai diri, supaya kita bisa melewati masa kesesakan dan kita melihat Tuhan membentuk kita seperti apa yang Dia rencanakan. Jadi dulu kebanggaan saya, ya kemana-mana istri pengusaha, ya kan, Maxi, Volvo apa semua, ya kan. Tapi kemudian Tuhan habiskan. Kemarin juga habis Alphard dan ya itu udah habis semuanya, ya kan. Terakhir kemarin mobil Mercy udah dibawa juga, ya. Jadi semua sudah tidak ada dan tidak ada rasa menyesal, ya Jeep Mercy sedan, Volvo, semua, semua habis semua, ya, dan tidak ada kebanggaan lagi. Kemarin Alphard dan apa satu lagi, Velfire, ya juga habis semua, ya. Dan satu lagi yang mobil yang seperti Pak Ben punya apa namanya, CR-V juga habis. Terus ada 5 atau 6 mobil kemarin sudah habis, tinggal VW putih. Jadi tidak usah malu, karena proses Tuhan hanya memurnikan kita. Karena Tuhan cuma mau untuk supaya kita datang dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita malu dan berantem, itu berarti kita tidak rendah hati, tidak bisa menerima proses pembentukan Tuhan. Dan biarlah kita bisa, kalau berdua bisa saling memanaskan, yang satu jatuh satu bisa angkat, ya kan. Jadi mari kita tetap sabar, pasti ada rencana Tuhan yang lain dari balik hidup kita ini, ya. Jadi kami suami istri jadi pendeta dan sangat bahagia menjadi pendeta walaupun tidak punya apa-apa, ya kan. Dan ini semua dibangun dengan uang bank, karena Penin Bank datang bilang, saya udah blacklist, bilang gue buka, suruh bangun, dia pinjam. Jadi saya berterima kasih karena suami saya, anak mantu saya teman, dan dia kerja di situ yang bikin permainan anak-anak yang ada di Senayan City, dan ya apa namanya, Lollipop. Ya Lollipop itu kebetulan anak mantu saya dengan ini. Jadi mereka sayang dan mereka kasih izinkan, kasih pinjam duit untuk bangun. Jadi tapi itu juga menjerat karena kami sampai sekarang masa pandemi ini harus membayar utang-utang ke situ, ya. Tetapi jangan takut,
rencana Tuhan sudah terjadi. Ya, tempat ini sudah terjadi tempat bukit doa, tempat orang retret, tempat orang cari Tuhan. Dan bukan, saya tidak merasa milik kami, tidak, karena ini cuma punya Tuhan. Kami cuma penjaga dan pengurus. Jadi itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami proses, baik rumah tangga, baik usaha, baik jabatan, baik kedudukan, dan apa saja. Tetapi ingat, Tuhan pengen untuk orang-orang ini berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang ini menemukan panggilan Tuhan yang benar. Jadi dulu dengan kesombongan, dan sekarang kami walaupun di tanah 25 hektar ini kami tidak berasa punya kamu. Karena kami cuma titipan Tuhan untuk menjaga punya Tuhan. Untuk ya supaya bisa tetap berjalan rencana Tuhan. Jadi hari ini kita selesaikan ibadah kita, bahwa mari kalau kita berharap Tuhan tolong kita dengan cara Tuhan, maka kita juga harus menyerahkan untuk, karena Tuhan bilang pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu, sejauh langit dari bumi. Tidak ada yang bisa kita pikir, oh yang begini nanti berhasil, nanti ini enggak. Serahkan Tuhan dan biar Tuhan yang membentuk kita. Nah, puji Tuhan, ya kita akhiri ibadah kita. Ini sudah habis mungkin ya? Ya? Oh, diulang lagi dulu sampai jam berapa? Iya, ya udah kasihan ini. Kalau yang baru kan nanti nggak tahan ya. Kalau yang ini yang sudah biasa sampai jam 7, ini aja muka sudah ngantuk. Biasa sampai jam 7 pagi. Ya mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Bapak, apa yang kami dengar dalam pembacaan pengkhotbah 3, 4, 5, 6 sampai 7, kami tahu Tuhan Engkau berbicara pada kami. Dan Engkau tolong kami untuk mengerti, dan dengan rendah hati kami mau diajar, dinasehati, dan kami mau melakukan apa yang menjadi bagian dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu turun atas kami dan atas yang ikut dalam online Facebook ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau jawab doa kami semua. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami akan kembali istirahat Tuhan, balik ke kamar masing-masing. Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya kami bisa mendapatkan mimpi yang indah dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di Facebook online dan yang kami yang ada di sini. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami terima semua janji dan berkat Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan percepatan berkat Tuhan itu turun atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya, jangan lupa Jumat depan, iya, masih tetap di doa malam di Bukit Doa. Tuhan Yesus memberkati.